Kalau saudara melihat simbol berbentuk lengkungan ganda berwarna kuning keemasan dengan latar belakang bidang berwarna merah, saudara langsung mengetahui bahwa itu adalah logo McDonald's. Melihat gambar ikan duyung yang berwarna putih dengan bermahkota dengan latar belakang berbentuk lingkaran berwarna hijau, saudara mengetahui bahwa itu adalah logo dari kafe Starbucks. Lalu, apakah logo dari orang Kristen? Salib? Belum tentu. Banyak orang yang mengenakan kalung salib, namun dia bukan sungguh-sungguh seorang pengikut Kristus. Dengan memahami apa yang Yesus ajarkan tentang tanda dari pengikutnya, maka kita dapat hidup sesuai dengan maksudnya, yaitu hidup yang tidak sia-sia namun bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari jaga kobaran api iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ayo ikut kesan! Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Apabila saudara melihat suatu bangunan dengan simbol berbentuk lengkungan ganda atau double arch yang berwarna kuning keemasan dengan latar belakang bidang warna merah, saudara akan langsung mengetahui bahwa di tempat itu saudara dapat mengatasi rasa lapar dengan roti burger. Mengapa? Karena di logo tadi saudara mengetahui bahwa tempat itu adalah restoran McDonald's. Kalau saudara melihat sebuah tempat dengan simbol yaitu gambar ikan duyung yang berwarna putih dan yang mengenakan mahkota serta dengan latar belakang berbentuk lingkaran berwarna hijau, maka saudara akan mengetahui bahwa di tempat itu saudara dapat mengatasi rasa kantuk dengan memesan kopi. Mengapa? Karena dari logo tadi saudara mengetahui bahwa tempat itu adalah kafe Starbucks. Demikian juga kalau saudara dari jauh melihat logo berbentuk 3 wajik atau jajaran genjang dengan warna biru, hijau, dan merah yang tersusun membentuk huruf P, maka saudara akan langsung mengetahui bahwa di tempat itu saudara dapat mengisi bahan bakar dari kendaraan yang saudara kemudikan. Karena dari logo itu saudara mengetahui bahwa tempat itu adalah SPBU Pertamina. Memang pada umumnya semua perusahaan memiliki logo dan menempatkan logo itu di lokasi tempat mereka menjalankan usaha mereka. Sehingga dengan melihat logo tersebut, orang akan langsung mengenali apakah yang tersedia di tempat tersebut. Bukan itu saja, perusahaan tadi juga menaruh logo pada kemasan dari produk yang mereka jual. Sehingga begitu saudara melihat logo yang tertera pada kemasannya, tanpa usah memeriksa isinya, saudara sudah dapat membayangkan kualitas dari produk tersebut. Kalau saudara melihat barang dengan logo yaitu gambar buah apel yang sudah digigit sebagian, maka saudara akan langsung mengetahui bahwa barang itu adalah produk elektronik yang berkualitas tinggi dengan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Barang elektronik, entah komputer, handphone, atau yang lain yang diproduksi oleh perusahaan Apple.
Artinya, logo bukan hanya mewakili merek dan nama produsen dari suatu produk, namun juga mewakili kualitas serta tata nilai yang dipegang oleh perusahaan yang memproduksi barang dalam kemasan tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah logo dari seorang pengikut Kristus? Sehingga apabila orang lain melihat logo tersebut, maka mereka akan langsung dapat mengasosiasikan orang tadi dengan kualitas kehidupan dan tata nilai yang ada pada Kristus. Salibkah yang menjadi logo yang saya maksudkan itu? Memang pada umumnya orang memandang salib sebagai logo kekristenan. Sehingga kalau orang memakai kalung salib atau anting-anting salib, maka secara otomatis orang lain akan memandang bahwa yang bersangkutan pastilah orang Kristen. Namun perlu diingat bahwa banyak produk yang memakai logo gambar apel, namun isinya bukan benar-benar barang yang diproduksi oleh perusahaan Apple alias barang palsu. Demikian juga banyak orang yang memakai kalung salib atau anting-anting salib, namun sesungguhnya kehidupan orang tadi sama sekali tidak mencerminkan kualitas dan tata nilai yang Kristiani. Hal itu terlihat dari kehidupan orang tadi. Sebagai contoh, kalau lingkungannya melakukan korupsi, maka orang yang berkalung salib ini juga sama-sama korupnya seperti orang-orang di sekitarnya. Kalau begitu, apakah logo kekristenan yang sebenarnya? Nama-nama dalam Alkitab? Ya, sebagaimana dengan simbol salib tadi. Tidak jarang orang yang menggunakan nama yang ada dalam Alkitab seperti Matius, Markus, Paulus, Gaius, dan berbagai nama Alkitab lainnya. Namun ternyata di tempat kerja, orang itu sama sekali tidak mencerminkan tata nilai yang diajarkan dalam Alkitab. Kalau Alkitab mengajar agar kita hidup bertanggung jawab, justru orang tadi bekerja dengan semau-maunya tanpa ada sikap bertanggung jawab. Kalau Alkitab mengajar agar kita bekerja dengan rajin, justru orang ini sangat pemalas. Singkat kata, salib dan nama dalam Alkitab yang seharusnya merupakan logo dari pengikut Kristus ternyata sudah terlalu banyak dipalsukan sehingga tidak lagi sungguh-sungguh berfungsi sebagai logo kekristenan. Kalau demikian, apakah logo dari pengikut Kristus? Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, Tuhan Yesus memberitahu para muridnya tentang apakah simbol atau pertanda dari mereka yang disebut sebagai pengikut atau muridnya. Dalam hemat saya, itulah salah satu logo atau pertanda yang paling sah dari seorang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri yang mengutarakannya. Mari kita baca ayat tersebut dan agar memahami latar belakangnya, mari kita baca mulai dari ayat 33. Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Kata-kata yang Yesus ucapkan ini ia utarakan saat ia melaksanakan perjamuan yang terakhir bersama dengan para muridnya. Sebentar lagi ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan disalibkan sampai mati. Di dalam situasi seperti itu, maka dalam perjamuan tersebut ia membasuh kaki para muridnya. Hal itu dicatat di ayat 1 sampai 20. Lalu ia bersama para muridnya makan roti yang tidak beragi, yaitu yang memang dilakukan orang di dalam perjamuan Paskah. Hal tersebut dicatat di ayat 20 sampai 30. Sesudah ia melaksanakan semua itu, maka Yesus mulai mengajar tentang masa depan yang akan dihadapi oleh para muridnya.
Antara lain bahwa ia tidak akan lagi bersama-sama mereka secara jasmania seperti selama 3,5 tahun sebelumnya. Hal itu ia ucapkan di ayat 33. Namun selanjutnya, yaitu di pasal 14 ayat 15 sampai 26, Yesus juga menjelaskan bahwa dengan demikian bukan berarti maka ia akan meninggalkan para muridnya sebagai yatim piatu. Sebab ia akan minta agar Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka. Menyertai mereka untuk apa? Antara lain, yaitu agar mereka dapat menjadi para saksinya. Hal itu Yesus utarakan menjelang ia akan naik ke surga dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengutarakan bahwa ia meninggalkan kita, yaitu para pengikutnya di dunia, bukan tanpa tujuan. Singkat kata, keberadaan kita di dunia ini bukan tanpa tugas. Setiap kita mengemban tugas yang sangat penting, yaitu untuk menjadi utusan yang wajib memperkenalkan siapakah Yesus Kristus itu. Dalam hal ini, orang hanya akan mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya apabila kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka dapat mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus? Apakah logo dari pengikut atau murid Kristus? Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, logo itu bukan sekadar salib atau nama-nama Alkitab. Bukan pula kalau sebentar-sebentar seseorang berkata, puji Tuhan, haleluya. Sebab bisa saja orang tadi getol berkata seperti itu. Namun begitu saudara meleng sedikit, maka dompet saudara akan menghilang. Jadi apakah penanda dari pengikut Kristus? Di ayat 35 tadi, Tuhan Yesus mengutarakannya secara lugas, yaitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Di sini dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa semua orang akan tahu kalau orang-orang yang saat itu bersama dirinya adalah para pengikut atau murid-muridnya, jikalau mereka memakai kalung salib, jikalau mereka menggunakan nama-nama dalam Alkitab, jikalau mereka sebentar-sebentar berkata puji Tuhan, haleluya. Bukan. Namun jikalau kamu saling mengasihi. Artinya kasih adalah tanda dari pengikut Kristus. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga di ayat 34 dan 35 3 kali Yesus mengucapkan kata saling mengasihi itu. Pengucapan 3 kali di dalam 2 ayat yang berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa hal ini sangat penting. Artinya Yesus bukan sekadar menyeletuk. Dia bukan sekadar berkata secara sambil lalu. Namun ia berkata dengan sangat serius. Yaitu bahwa saling mengasihi merupakan perintah dan syarat yang sama sekali tidak boleh kita abaikan. Jadi sekarang kasih yang bagaimanakah yang menjadi tanda dari seorang pengikut Kristus? Apakah semua kasih merupakan pertanda dari pengikut Kristus? Tentu saja bukan. Lalu kasih yang bagaimanakah yang merupakan pertanda bahwa seseorang adalah benar-benar pengikut Kristus? Inilah kasih yang merupakan logo dari pengikut Kristus. Yaitu kasih yang Yesus katakan di ayat 34 tadi. Yaitu dalam kalimat, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih seperti yang ada pada Kristus terhadap para pengikutnya itulah yang merupakan pertanda atau logo dari para muridnya. Sehingga secara sederhana dapat saya katakan bahwa kasih yang sejati, yaitu kasih Kristuslah yang merupakan logo atau trademark dari seorang pengikut Kristus. Kasih sejati yang bagaimana? Dengan menelaah Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, kita dapat menarik pelajaran bahwa kasih yang sejati, yaitu kasih yang merupakan pertanda dari seorang pengikut Kristus adalah
Yang pertama, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya ulangi, kasih yang sejati adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Artinya, bukanlah kasih karena saya memiliki kepentingan di baliknya. Kasih seperti itulah yang diutarakan oleh seorang pemudi kepada seorang pemuda melalui WhatsApp. Sebagai catatan, pemuda tadi adalah mantan kekasih dari si pemudi. Si pemudi ini sudah beberapa waktu yang lalu memutuskan hubungannya dengan pemuda tadi. Dan sekarang ia mengirim pesan lewat WhatsApp sebagai berikut. Sayang, aku menulis pesan ini untuk mengutarakan betapa aku sangat kehilangan kamu. Aku telah keliru karena sudah memutuskan hubungan kita berdua. Sebenarnya aku masih mencintai kamu. Aku tidak dapat melupakan dirimu dan selalu ingat kepada kamu. Aku sungguh-sungguh sangat mencintai kamu. Kemudian di bagian bawah dari pesan lewat WhatsApp tadi, si pemudi menulis, "Selamat karena kamu telah memenangkan undian hadiah utama Gebyar BCA." Oh, ada udang di balik rempeyek. Itu bukan kasih yang sejati, tetapi kasih dengan ada apa-apanya di baliknya. Itulah kasih yang mementingkan diri sendiri. Bukan seperti itulah kasih yang sejati. Jadi, apakah kasih yang sejati? Makna dari kasih yang sejati dapat kita lihat dari kata kasih yang Yesus gunakan di ayat 34 dan 35. Di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, kata kasih di kedua ayat tadi adalah agape. Patut saudara ketahui, bahwa di dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, sederhananya ada 3 kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai love atau kasih dalam bahasa Indonesia. Sama-sama diterjemahkan menjadi kasih. Walaupun sesungguhnya makna dari ketiga kata itu adalah berbeda. Kata yang pertama adalah eros. Eros adalah kasih yang bersifat egois. Artinya, saya mencintai, yaitu karena saya memperoleh manfaat dari apa yang saya kasih. Kalau saya tidak memperoleh manfaat, maka aku tidak lagi mengasihi engkau. Itulah kasih yang diutarakan di dalam pepatah, yaitu ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Atau pepatah yang lain, yaitu habis manis, sepah dibuang. Kata yang kedua dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai kasih adalah filio. Itulah kasih yang bersyarat. Kasih yang diawali dengan kata jikalau. Jikalau kamu baik, maka aku akan mengasihi kamu. Jikalau kamu mau menuruti keinginanku, barulah aku akan mengasihi dirimu. Itulah kasih yang sifatnya manusiawi dan yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan merupakan pertanda dari kehidupan seorang pengikut Kristus. Lebih jauh, ada kata yang ketiga dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai kasih. Kata itu adalah agape, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih ini bukanlah seperti yang ada pada pemudi yang mengirim WhatsApp tadi, tetapi kasih yang disertai dengan kerelaan untuk berkorban. Sebagaimana yang telah saya utarakan, kata agape ini yang digunakan oleh Tuhan Yesus di ayat 34 sampai 35 tadi. Kasih yang berkorban dan yang telah ia wujudkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan yang telah kita peringati di dalam ibadat Jumat Agung pekan yang lalu. Kasih seperti itulah yang ia kehendaki ada di antara kita. Selanjutnya, yang kedua, kasih yang sejati, yaitu kasih yang merupakan pertanda dari pengikut Kristus, adalah kasih yang tidak bersyarat. Saya ulangi, yang kedua, kasih yang sejati, yaitu kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan yang merupakan pertanda dari pengikut Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi,
Apabila kasih yang mementingkan diri sendiri adalah kasih yang diungkapkan dalam bahasa Yunani dengan kata eros, maka kasih yang bersyarat adalah kasih yang di dalam bahasa Yunani diungkapkan dalam kata filio. Itulah kasih yang diawali dengan kata jikalau, artinya bersyarat. Bukan kasih yang bersyarat seperti itulah yang ada pada diri Yesus terhadap kita. Ia tidak berkata, jikalau engkau baik, barulah aku akan mengasihi dirimu. Bukan. Bukan itulah kasih Kristus. Kalau kasihnya seperti itu, maka sesungguhnya tidak seorang pun di antara kita yang layak untuk dikasih. Karena tidak seorang pun di antara kita yang memenuhi syarat itu. Karena itu, di dalam Roma pasal 5 ayat 8, Rasul Paulus menulis, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bukan ketika kita sudah baik, barulah Kristus mengasihi dan berkorban bagi kita. Bukan. Tetapi kasihnya adalah kasih yang tidak bersyarat. Itu kasih yang menerima diri kita dengan apa adanya. Itulah kasih agape yang Yesus utarakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 tadi. Kasih seperti itulah yang ditunjukkan oleh seorang atlet sepak bola terkenal di Indonesia, yaitu almarhum Roni Patinasarani terhadap anak-anaknya. Hal tersebut dikisahkan oleh salah seorang putranya, yaitu Yeri Patinasarani. Kebetulan almarhum ayah mertua saya di masa lampau adalah seorang atlet sepak bola nasional dan juga pernah menjadi pelatih PSSI maupun pelatih sepak bola Akabri di Magelang. Sehingga istri saya mengenal almarhum Roni Patinasarani secara pribadi. Sebagaimana yang di dalam berbagai kesempatan dikisahkan oleh Yeri Patinasarani, termasuk di dalam pertemuan VMM, yaitu pertemuan para pria di gereja kita. Ketika Yeri terjerumus ke dalam jurang narkoba, di saat itu ayahnya tetap mengasihi dirinya secara tanpa syarat. Di saat Yeri berada di dalam masa yang kelam dan dituduh telah melakukan pencurian sehingga dikeluarkan dari sekolah, ayahnya dengan penuh kasih tetap mendampingi putranya itu. Ayahnya yang adalah seorang bintang sepak bola dan yang biasa menerima sorak-sorai pujian dari ribuan penonton yang memenuhi stadion. Di saat itu dipermalukan karena sorak-sorai hinaan dari para siswa di tempat Yeri bersekolah. Namun demikian, dalam kasih ayahnya tetap menerima dirinya. Kasih tanpa syarat seperti itu telah membangkitkan tekad dalam diri Yeri Patinasarani untuk melepaskan diri dari ikatan narkoba. Saya ajak saudara menyaksikan salah satu kesaksian Yeri yang ia bagikan melalui YouTube channel Guru Gembul. Satu kali nih, aku ada cerita menarik nih. Aku digebukin rame-rame karena dituduh maling. Memang dulu maling, cuma udah ada yang maling duluan. Aku yang di masa rame-rame gitu. Akhirnya di sekolah panggil lah. Papa datang, begitu di tengah lapangan diteriakin kita maling. Maling gitu. Wah itu Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat. Wah itu udah kita sering. Nah ini kebalikannya gitu. Apa Diteriakin maling gitu. Diteriakin maling, wah saya udah ngintip nih. Waduh matanya udah berkaca-kaca nih, malu dia. Tahu-tahu di tengah teriakan dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, ingat ya Ri, kamu bukan maling, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu. Terus saya ingat, terus dia bilang jalan lagi. Wah itu kita berlinangan air mata jalan. Akhirnya saya dikeluarkan dengan tidak hormat. Lalu di depan pintu gerbang papa saya bilang, apapun yang terjadi kamu tetap anaknya papa. Nah, rasa penerimaan, rasa kesempatan kedua yang diberikan, itu yang memotivasi saya. Akhirnya saya menemukan yang lebih indah dari narkoba. Disitulah saya juga menemukan pengalaman spiritual saya dengan Tuhan. Tadinya sih saya udah, mana lah Tuhan, saya masih nyuntik tiap hari ini kayaknya. Tapi di situ saya mulai melihat bahwa saya bukan sampah. Saya ini berharga. Saya ini utuh, saya ini sempurna. Saya ini bukan second level, saya ini bukan orang sakit jiwa. Saya ini bukan penjahat gitu. Karena masih ada orang-orang yang memperlakukan saya
sebagai layaknya saya manusia. Di situ saya pulih. Saya terharu. Sampai hari ini. Itulah kasih yang tak bersyarat. Kasih seperti itulah yang ada pada diri Tuhan Yesus. Dan yang harus ada pada diri kita, para pengikutnya. Kasih seperti itulah yang merupakan logo, trademark, atau pertanda dari orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Sekarang, yang ketiga, kasih yang sejati, yaitu kasih yang merupakan pertanda dari pengikut Kristus, adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Saya ulangi, yang ketiga, kasih yang sejati, yaitu kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan yang merupakan pertanda dari pengikut Kristus adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Artinya, bukan kasih yang hanya dalam bentuk kata-kata, namun kasih yang diwujudkan dalam perilaku dan perbuatan. Hal tersebut dapat kita lihat di ayat 35 tadi, yaitu dalam kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan frasa semua orang akan tahu di ayat ini. Potongan kalimat itu menunjukkan bahwa kasih di antara sesama pengikut Kristus harus dapat dilihat atau disaksikan oleh semua orang. Artinya kasih tersebut bukan sekadar perasaan dan bukan sekadar kata-kata kosong, namun diwujudkan dalam perbuatan sehingga orang lain pun dapat melihat serta mengetahuinya. Bukankah kasih seperti itu yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita? Kasihnya telah Yesus buktikan melalui perbuatan, yaitu dengan rela berkorban sampai mati di kayu salib. Kasih seperti itulah yang wajib mewarnai hidup kita. Tentang hal tersebut, Billy Graham, hamba Tuhan dan penginjil yang sangat terkenal itu, di dalam beberapa khotbahnya serta di dalam bukunya yang berjudul Living in God's Love, hidup di dalam kasih Allah, berkata sebagai berikut. The Bible declares that we who follow Jesus Christ should be just as much in love with each other as God was in love with us when He sent His Son to die on the cross. Artinya adalah Alkitab menyatakan bahwa kita yang adalah pengikut Yesus Kristus harus saling mengasihi satu sama lain seperti kasih Allah kepada kita ketika Ia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Kasih dalam tindakan dan pengorbanan itulah yang menjadi ciri dari pengikut Kristus. Hanya saja patut kita akui bahwa di masa kini yang acap kali kita dapati bukanlah pengikut atau murid dari Yesus, namun orang-orang yang sekadar menjadi penggemar dari Yesus. Sepintas kedua mereka adalah mirip, namun sesungguhnya antara pengikut dan penggemar terdapat perbedaan yang sangat besar. Mirip karena pada hari Minggu atau hari ibadah mereka sama-sama datang ke gereja. Sehingga kalau dilihat dari sudut itu, mereka tidaklah berbeda. Namun sesungguhnya mereka tidak sama. Yaitu karena motivasi mereka dalam datang ke gereja tidaklah sama. Seorang penggemar Kristus datang ke gereja hanya dengan maksud, apa yang akan aku peroleh dari ibadah di gereja ini? Apakah aku akan mendapat berkat? Apakah aku akan menikmati suasana dan lagu-lagu yang sesuai seleraku? Apakah aku akan memperoleh teman seperti yang aku inginkan? Karena orientasinya adalah untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya, atau kasih eros, maka ia tidak bersedia untuk berkomitmen dalam gereja. Sebab dia tahu, kalau aku berkomitmen, maka aku harus melayani. Sedangkan aku hanya ingin dilayani. Karena aku hidup hanya bagi diriku sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Kyle Edelman, gembala Southeast Christian Church di Louisville, Kentucky, dalam bukunya yang berjudul Not a Fan atau Bukan Seorang Penggemar. Dalam buku yang bestseller sehingga telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar tersebut, ia menulis sebagai berikut. The biggest threat to the church today is fans
who call themselves Christians but aren't actually interested in following Christ. They want to be close enough to Jesus to get all the benefits, but not so close that it requires anything from them. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh gereja saat ini adalah para penggemar atau fans yang menyebut diri sebagai orang Kristen. Namun sebenarnya mereka tidak tertarik untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mereka ingin berada cukup dekat dengan Yesus sekadar untuk mendapatkan semua manfaatnya. Namun mereka tidak bersedia untuk terlalu dekat dengan Kristus karena untuk itu mereka harus membayar harganya. Singkat kata, orang-orang tersebut tidak bersedia untuk berkomitmen. Yang mereka inginkan hanya mendapat manfaat dari Tuhan. Kasih yang ada pada diri mereka hanyalah eros atau filio dan bukan agape. Bukan kasih dalam perbuatan dan bukan kasih yang rela berkorban. Namun kasih yang mementingkan diri sendiri dan kasih yang bersyarat. Kyle Edelman berkata bahwa kasih seperti ini merupakan suatu threat atau ancaman. Sebab orang yang hidup seperti itu akan menganggap dirinya adalah pengikut atau pelayan Tuhan. Padahal sesungguhnya yang ia ikuti dan layani bukanlah Kristus, tetapi diri mereka sendiri. Orang-orang itu adalah mereka yang haus pujian dan hanya mencari kenyamanan bagi diri mereka sendiri. Mereka akan melemahkan gereja dan mereka bukan sungguh-sungguh merupakan murid atau pengikut Kristus. Hari ini, izinkan saya bertanya kepada semua saudara. Sudahkah saudara hidup sebagai seorang pengikut Kristus? Atau sekadar seorang penggemar Yesus? Seorang penggemar artis tertentu akan mengoleksi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis tersebut. Ia akan berdandan mirip seperti artis yang ia idolakan. Dan mengenakan t-shirt dengan gambar dari artis tersebut. Namun tidak pernah lebih dari itu. Demikianlah seorang penggemar dari Yesus. Ia suka mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinganya. Menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan selera dirinya. Dan mengenakan t-shirt dengan tulisan Jesus Inside. Namun tidak lebih dari itu. Ia tidak pernah melakukan apa yang Yesus suruhkan bagi dirinya. Harap saudara ketahui. Saya tidak berkata, saudara tidak boleh menyanyikan lagu yang sesuai dengan selera saudara. Saya tidak berkata, di gereja saudara harus mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak relevan dengan diri saudara. Dan hanya boleh menyanyikan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan usia saudara. Saya tidak berkata seperti itu. Tentu sepatutnya khotbah yang disampaikan di gereja adalah khotbah yang menjawab kebutuhan dari jemaat. Kebutuhan. Dan bukan sekadar keinginan mereka. Karena apa yang diinginkan orang belum tentu apa yang mereka butuhkan. Tentu setiap generasi memiliki selera musik yang berbeda. Hal itu adalah wajar. Namun yang saya maksudkan adalah mari hiduplah dengan rela membayar harga. Itulah hidup dalam komitmen kepada Kristus dan tubuhnya. Yaitu saudara-saudara seiman dalam komunitas rohani yang disebut sebagai gereja lokal. Hiduplah dalam kasih. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Itulah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tanpa syarat dan kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Itulah kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah kasih yang menyelamatkan kita. Itulah kasih yang membentangkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus dan membuat komitmen kepada dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa syarat, kasih dalam bentuk tindakan. Bukan kata-kata dan sekadar perasaan.
Tetapi Engkau telah membuktikannya melalui pengorbananmu sampai mati kayu salib. Sehingga dengan demikian masa lampau kami yang kelam dihapuskan. Dan kasih-Mu itu memberi pengharapan bagi kami. Kasih yang menolong kami untuk hidup di dalam rancangan-Mu. Dalam kehidupan yang baru. Karena masa lampau kami yang kelam telah Engkau hapuskan. Dan Engkau memberikan kepada kami harapan akan masa depan. Tuhan Yesus, tolong kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup dalam kasih yang seperti itu. Meneladani Engkau, sehingga kami patut disebut sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Bukan sekadar penggemar yang hidup hanya mementingkan diri sendiri. Mencari kenyamanan bagi diri sendiri. Mencari pujian, sanjungan dari manusia. Hanya agar kami merasa diri kami berarti. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami hidup hanya memikirkan diri kami sendiri. Hidup tanpa komitmen kepada Kristus dan kepada tubuh Kristus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ambil keputusan oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Untuk hidup meneladani Engkau. Yaitu hidup dalam kasih. Kasih kepada sesama saudara seiman. Kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada tubuhnya, yaitu gereja lokal. Di mana Tuhan menempatkan kami. Sehingga dengan demikian kehidupan kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan, dalam pergaulan kami. Dengan demikian nama-Mu dimuliakan ya Tuhan Yesus. Dan orang dapat mengenal bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Kepadamu kami berdoa dan menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Menyerahkan setiap orang yang datang dalam pergumulan dan persoalan. Karena kami percaya kasih-Mu tetap menjadi jawaban bagi kami. Kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu membebaskan, kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus memberi pengharapan. Karena kasih-Mu ada mujizat. Karena kasih-Mu ada kuasa yang melepaskan. Dalam kasih Tuhan Yesus ada keselamatan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.